Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online. Ya, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan melakukan pengujian ulang dari hasil tesis rekan sejawat. Baik, berikut merupakan hasil tesis dari rekan sejawat yang dipublikasikan dalam JPP IPA dengan judul The Effectiveness of Socio-Scientific Issues Based Electronic Student Worksheet to Improve Critical Thinking Skills for Class 7 Students. Jadi, dalam penelitian yang dilakukan oleh rekan sejawat ini, menggunakan desain one group pretest post test. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini pada kelas 71, kelas 73, dan kelas 74. Untuk pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data di sini dari hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas 71, kelas 73, dan kelas 74 ini berupa skor pretest dan skor post-test. Dan diketahui bahwa menggunakan electronic student worksheet, ya, based on social scientific issue itu efektif untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, berikut merupakan salah satu data dari hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas 71. Jadi, apa yang kita ketahui dari data yang disajikan ini, teman-teman? Ya, data ini itu masih menggunakan Excel. Jadi, datanya masih manual. Di sini kita ketahui menggunakan T-hitung. Dan kalau menggunakan Excel, itu datanya diasumsikan normal. Nah, kali ini saya akan menunjukkan gimana sih eh, menggunakan SPSS. Nah, SPSS yang saya gunakan itu versi 27. Nah, dalam menggunakan SPSS, sebelum kita melakukan uji statistik, kita perlu melakukan uji prasyarat. Apa uji prasyarat yang perlu kita lakukan? Uji prasyarat yang perlu kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Untuk apa? Jadi untuk mengetahui data itu berdistribusi normal atau data itu tidak berdistribusi normal. Kalau menggunakan Excel, diasumsikan data tersebut berdistribusi normal. Tapi kalau di SPSS, kita bisa mengetahui dengan uji normalitas bahwa jika data berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan uji statistik parametrik. Tetapi kalau data yang kita peroleh tadi tidak berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji statistik non-parametrik. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Jadi di sini data yang tadi sudah saya copy di SPSS. Ya, sobat. Langsung saja, yang pertama, kita ubah var 1 ini menjadi pretest. Kemudian var 2 ini adalah post-test. Oke, kita kembali ke data view. Selanjutnya, kita ke analyze untuk melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian kita ke explore. Kita masukkan pretest ini ke dependent list, dan post-test ini juga ke dependent list. Kemudian kita buka ke plots. Nah, karena kita mau uji normalitas, jadi kita harus mencentang normality plots with test. Klik continue dan klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ya. Nah, di sini hasilnya, sobat, bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini hasilnya dari tes normality.
Oke, karena, nah, kita kembali lagi ke sini, sobat. Nah, ini hasil uji prasyaratnya. Jadi, dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Bisa kita lihat di sini, data yang tadi sudah saya copy di sini, nilai signifikan dari pretestnya adalah 0,05, di mana 0,005 ini kurang dari 0,05. Jadi, tidak berdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikan dari post-testnya adalah 0,001, yakni kurang dari 0,05, sehingga tidak berdistribusi normal juga. Jadi kesimpulannya, karena tadi nilai signifikan dari pretest dan post-testnya tidak berdistribusi normal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Sehingga kita lanjutkan menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon Signal Rank Test. Oke, kita lanjutkan lagi ke SPSS lagi. Kita ujikan klik Analyze. Kemudian saya tadi katakan di awal, kalau data itu tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji statistik non-parametrik. Kita klik di sini non-parametric test, legacy dialog. Untuk Wilcoxon itu berada pada two related sample. Bisa lihat di sini, two related sample. Ya, yang pertama kita pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Nah, kita menguji Wilcoxon, artinya Wilcoxon di sini harus tercentang. Kita klik OK. Baik, hasilnya akan muncul di sini, teman-teman. Saya pindahkan lagi sini, bisa dilihat lebih jelas, ya. Di sini untuk dasar pengambilan keputusan, nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel. Nah, Z hitung ini apa? Apakah ini uji Z score? Bukan, teman-teman. Jadi di sini Z di sini itu adalah pelambangan dari Wilcoxon. Di Wilcoxon dilambangkan dengan huruf Z. Di sini nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel pada apa sama dengan 0,05. Jadi ini karena tadi test ya di data sebelum data dari rekan sejawat tadi itu ada dua arah. Jadi Z tabelnya itu 1,96. Nah, bagaimana kita bisa tahu Z tabel ini? Teman-teman bisa lihat tabel yang one tail to tail, tapi bisa lihat di bagian to tailnya itu, karena ini dua arah. Jadi Z tabelnya 1,96. Nah, jangan kita lihat di sini. Ini dari Z-nya adalah 4,802 yang lebih besar daripada 1,96. Ya, dasar pengambilan keputusannya adalah apabila Z hitung ini dimutlakkan ya, lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, jika Z hitung yang dimutlakkan tadi kurang dari sama dengan Z tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian,
Di sini ada s- signifikan ini, ya, kurang dari 0,01 isi 0,001, mohon maaf, ya, itu memperkuat dari eh, kemudian dari H0 itu ditolak, begitu. Nah, setelah kita melakukan uji statistik, apa yang perlu kita lakukan? Untuk mengetahui efektivitas tadi, kita harus mengetahui nilai end gain-nya. Oke, kita kembali lagi ke SPSS. Oke, untuk em, kita mengetahui nilai end gain, ya. End gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi dengan skor idealnya, ini 100, dikurangi dengan skor pre-test. Baik, kita ke SPSS. Untuk tahu dulu ya, kita perlu ke transform compute variable. Kemudian kita tuliskan di sini. Post-test dikurangi dengan pre-test. Teman-teman, di sini itu tidak boleh ada spasi. Jadi kita bisa gunakan underscore di sini ya, agar tetap bisa berfungsi untuk pelabelan di sini ya. Kemudian kita masukkan post test ini, kita pindahkan ke numeric expression dikurangi dengan pretest. Kita masukkan. Kita oke. Nah, akan muncul di mana datanya? Kita cek di sini. Nah, datanya sudah muncul di sini, teman-teman. Post test dikurangi pretest sudah ada. Sekarang kita klik transform lagi, kita compute variable lagi. Kemudian yang kedua adalah skor ideal. Nah, ini nggak bisa kalau gini. Kita langsung gini ya. Nggak bisa dispasi maksudnya. Dikurangi dengan pretest, skor pretest. Oke, kita hapus dulu. Skor idealnya adalah 100 dikurangi dengan skor pretest. Oke. Munculnya di mana? Munculnya sama di sini. Kita sudah tahu ini, post test dikurangi pretest, hasilnya sudah tahu. Skor ideal dikurangi skor pretest, kita sudah tahu hasilnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai endgain-nya. Gimana caranya? Kita klik transform lagi, kita compute variable, kita tuliskan endgain, endgain score. Oke. Gimana tadi caranya? Jadi skor yang post test, pretest tadi dibagi di sini garis miring gini dengan skor ideal. Ya, kita klik OK. Nah, kita sudah tahu, sobat, engine skornya di sini. Kita lakukan lagi. Kita coba lihat ya di sini. Saya tampilkan lebih besar. Ya, di sini tadi kita sudah tahu dari engine skornya. Oke, engine skornya tadi sebentar. Nah, engine score di sini ya sudah kita ketahui. Sekarang kita ke transform lagi. Kita compute variable. Kita ke end gain persentase. Tadi belum ya. End gain persentase.
Di mana eigen persentase itu ya eigen score kita pindahkan dikalikan di sini adalah bintang dengan 100. Kita klik OK. Di sini kita akan tahu ya eigen persentase. Kemudian di mana kita cara tahu mean-nya itu kita klik analyze, kita klik descriptive statistik dan kita ke deskriptif. Nah, yang kita masukkan di sini adalah eigen score dan eigen persentase. Kita klik OK. Nah, di sini kita ketahui ya, teman-teman. Kita pindah dulu, mohon maaf. Di, kita tadi belum ketahui di nilai eigen persentase. Sekarang kita sudah tahu nih nilai eigen persentase dan nilai eigen score-nya. Nah, dari mean-nya kita lihat dari mean-nya. Jadi di sini ada tabel score and gain di sini ya. Gain lebih dari 0,7 tinggi, lebih dari sama dengan 0,3, kurang dari 0,7, dan dari sama dengan 0,7 itu sedang, dan gain kurang dari 0,3 sama dengan rendah. Kemudian ini di sini kita fokusnya pada mean-nya ini ya. Mean pada Endgame score sebesar 0,4814. Maka secara rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 71 setelah pembelajaran berada pada kategori sedang. Nah, lanjutkan. Ini untuk kategori tafsiran efektivitas endgain ini juga ada tabelnya. Jadi untuk mengetahui efektivitas dari hasil pembelajaran tadi yang dilakukan oleh rekan sejawat itu bagaimana gitu ya. Dengan persentase kurang dari 40 itu tidak efektif. Kemudian rentang persentase dari 40 hingga 55 itu kurang efektif. Rentang 56 hingga 75% itu cukup efektif. Jika lebih dari 76 itu efektif. Nah, di sini kita juga masih fokus pada PN-nya. Jadi hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran yang diterapkan memberikan peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas 71 ialah sebesar sekitar 48,1%. Yang berarti bahwa pembelajaran tersebut kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Begitu. Nah, tadi di sini ada tabel nih, and gain dikategorikan tinggi, sedang, rendah. Di SPSS itu bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa, teman-teman. Kita coba ya, di SPSS itu seperti apa. Oke, kita udah tahu nih, endgame score-nya, endgame persentasenya. Oke, sekarang kita ke kita ke kategori ya. Jadi transform, klik record into different variable. Kenapa? Karena kita sudah ada engine score di sini. Jadi kita ke record into different variable. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke engine score ya. Karena kita tadi sudah eh, muncul data dari engine score-nya. Jika belum tahu engine score-nya tadi, kita harus compute dulu di situ. Kita klik engine score di sini, kita pindahkan di sini. Baik, kemudian kita namakan dengan kategori NG. Kita labeli juga kategori NG. Kita change. Nah, variable name contains an illegal character. Kenapa ini, teman-teman? Nah, ini akan muncul ketika pemberian nama ini diberikan spasi. Jadi tidak boleh ada spasi ya teman-teman.
Oke, kita tuliskan lagi kategori. Kita bisa pakai underscore and gain. Sama juga di sini. Ya, kita change. Nah, sudah muncul ya di sini tadi dari tanda tanya ke sini. Kemudian kita kemana? Kita klik Alt, Old, and New Values. Nah, karena tadi ada low, ya, ada rendah, sedang, tinggi. Jadi di sini juga kita akan melakukan rendah, sedang, tinggi. Nah, mulai dari rendahnya di sini, ya, artinya tadi kurang dari 0,3. Jadi kita tuliskan di sini angkanya adalah 0,29999 ya. Kemudian kita tulis value-nya di sini adalah 1. Untuk yang kedua, rentangnya tadi ya 0,3 hingga 0,69 karena tadi ya kita ketahui oke 0,7 karena lebih dari 0,7 adalah tinggi. Berarti kita tuliskan di sini adalah 0,7 ke 0,9. Itu bisa kita ubah ya teman-teman di sini. Oke, kita add. Oke, untuk yang tinggi, nah kita centang ini, yaitu lebih dari 0,7, 0,71 ya. Karena tadi kalau 0,7 itu masih di sedang. Jadi kalau 0 lebih dari 0,7, kita value-nya adalah 3. Kita add. Oke, kita continue. Nah, kita klik OK. Akan muncul di mana? Teman-teman? Bisa kita lihat ya di sini. Kok ini masih angka ya tadi berdasarkan value-nya? Gimana cara memunculkannya? Nah, kita bisa ke sini, variable, view, kemudian kita ke value di sini. Kita labeli bahwa 1 adalah tadi rendah. Kemudian kita add 2, kita labeli dengan sedang, kita add. Dan 3, kita labeli dengan tinggi. Kita add. Kita klik OK. Kita balik ke data view lagi. Sudah. Kategori engine di sini bisa dikategorikan sedang, tinggi, ya, tinggi, rendah, sedang, sedang. Sudah terlihat, sobat. Nah, gimana dengan kelas-kelas yang lain? Sama, akan dilakukan uji prasyarat dulu, uji statistik, ya. Kemudian saya berbesar ke uji endgame, ya, endgame tadi masih sama. Nah, ini juga data dari kelas 74 ya di sini. Masih sama dilakukan uji prasyarat itu perlu dan uji non parametrik karena tadi hasilnya tidak berdiskusi normal. Uji statistik non parametrik N-K. Nah, kesimpulannya tadi jadi hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada ketiga kelas, yang menandakan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa
Setelah penerapan pembelajaran, setelah dilakukan perlakuan tadi. Nilai rata-rata endgain masing-masing kelas berada pada kategori sedang, yaitu 0,48 hingga 0,52. Namun, tingkat efektivitas pembelajaran secara keseluruhan termasuk kategori kurang efektif. Dengan demikian, pembelajaran yang diterapkan itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Begitu, teman-teman, tadi kita sudah em, melakukan uji normalitas, uji statistik ya. Tapi dari data tersebut semuanya uji statistik non-parametrik menggunakan Wilcoxon Signal Rank Test. Jadi begitu. Kemudian kita ke uji efektivitas menggunakan Endgain. Kita tahu tadi ada Endgain score, kemudian ada di sini ya Endgain score, Endgain persentase, kemudian kategori Endgain-nya. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.